Nah, dalam melaksanakan tugas di Kodim itu dipimpin oleh seorang dandim dengan tugas pokok yang jelas. Tugas pokok Kodim itu kan melaksanakan pembinaan kekuatan dan kemampuan di tingkat Kodim serta melaksanakan pembinaan teritorial dalam rangka untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Bukan pertahanan kok ya, pertahanan dan keamanan dalam konteks keamanan yang menyangkut potensi pertahanan. Kalau keamanannya tentara itu adalah keamanan yang berpotensi pada keamanan negara. Tapi kalau polisi, keamanan yang berorientasi kepada keamanan dan ketertiban masyarakat. Itu bedanya. Jadi kadang-kadang kita terlalu saklek bahwa tugasnya tentara itu pertahanan. Kalau tidak ada invasi dari luar negeri, nggak usah kerja, tidak seperti itu. Tugasnya itu dalam rangka pertahanan dan keamanan di wilayah tanggung jawabnya. Dalam hal ini adalah wilayah Banjarmasin. Maka aparatur teritorial khususnya di Kodim Banjarmasin ini harus mempunyai kemampuan-kemampuan yang disiapkan dalam rangka menunjang tercapainya tugas pokok tadi. Yang menjadi ujung tombak siapa di dalam melaksanakan tugas ini? Babinsa. Karena organisasi ataupun struktur kenegaraan ini diawali dari tingkat desa. Di desa itu ada penduduk yang mendiami suatu wilayah. Nah, dengan pemerintahan yang terendah adalah desa. Di desa itu ada Babinsa dan didampingi Babin Kamtipmas untuk melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan fungsi masing-masing. Kepala desa melaksanakan tugas pemerintahan di tingkat desa, Babin Kamtipmas tadi melaksanakan sebagai badan pembina keamanan dan ketertiban masyarakat di tingkat desa, dan Babinsa tadi sebagai badan pembina desa. Tugasnya gampangnya melaksanakan pembinaan teritorial. Nah, pembinaan teritorial itu terus opo gawe ini? Dulu pernah terjemahkan dengan pimpinan kita baik-baik dengan rakyat. Itu terjemahan yang mudah dipengerti oleh semua orang termasuk ibu-ibu. Ya, terjemahan di dalam struktur kalimat bahasa Indonesia yang mudah dimengerti apa? Pembinaan teritorial itu mengolah potensi wilayah menjadi kekuatan wilayah untuk kepentingan pertahanan dan keamanan yang tadi saya singgung di depan. Sekarang menyangkut potensi wilayah, itu apa yang maksud potensi wilayah? Potensi geografi. Geografi itu segala sesuatu macam yang ada di bumi di wilayahnya itu. Itu semua menjadi potensi wilayah. Apabila dikelola dengan baik, itu bisa mendukung untuk kepentingan pertahanan dan keamanan. Contoh, ada lahan tidur yang zaman dulu disebut lahan yang tidak dikelola dengan baik disebut lahan tidur. Maka dari itu tentara yang bagian membangunkan supaya lahannya menjadi lahan bangun. Kalau lahan tidur itu dikelola dengan baik menjadi lahan bangun, walaupun yang mengerjakan masyarakat, itu akan menghasilkan pangan, sehingga akan menjadikan tingkat pangan itu bisa mengubah dari kondisi yang ada akan menjadi lebih surplus. Kalau itu dilakukan dalam setiap desa ada, berarti seluruh desa se-Indonesia itu akan bertambah secara drastis. Nah, itulah salah satu tugas mengolah potensi geografi dan lain sebagainya. Potensi demografi, mungkin di situ ada masyarakat banyak. Masyarakat yang dimaksud potensi demografi itu tidak harus potensi, contohnya, haji ini punya ini, itu menjadi potensi demografi. Semua yang punya nyawa di situ, itu namanya potensi demografi. Pengangguran, potensi demografi. Kalau pengangguran itu bisa dikelola dengan baik, ada yang menjadi tentara, ada yang menjadi polisi, ada yang menjadi guru, ada yang diarahkan menjadi penjual nasi goreng.
gangguan terhadap pertahanan dan keamanan tadi akan menurun. Oh, ada orang yang lulusan SMA nggak punya penghasilan, biasanya nyopet, biasanya nyuri, ya, itu dibina sehingga dia akan menjadi orang-orang yang produktif, yang kebiasaannya mencopet menjadi tidak mencopet. Karena apa? Karena punya pekerjaan, mungkin jadi penjahit dan lain sebagainya, mungkin jadi polisi cepet, nah dilatih nio peluit, titit, tangannya kanan kiri kasih baba, lalu lintas, berpenghasilan 100.000 sehari, yang biasanya nyopet menjadi tidak nyopet. Prajurit apa? Masyarakat atau pemuda-pemuda yang kira-kira lulus SMA diberi penjelasan. Itu sebenarnya tanggung jawab Babinsa memberikan penjelasan hal seperti itu. Oh, ini kira-kira sudah waktunya akan lulusan SMA. Diberi penjelasan, ya kumpul di balai desa. Ini loh tesnya menjadi tentara itu diawali dengan tes administrasi, mulai dari tinggi badan, ijazah segala macam, tinggi badan harus sekian. Jangan orang sudah sampai dari tanah bumbu sampai ke kurit tingginya kurang 3 cm dan dipulangkan sudah seminggu di sini. Itu berarti kan peran dari Babinsa sudah berjalan dengan baik.